Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chenan selalu percaya bahwa Xiao Chengxi bukan kelahiran kembali Yuxin, tetapi juga transformasi magis dari batu giok. Sekarang saya mendengar bahwa peri dilahirkan kembali, yang benar-benar mengejutkannya. Ada beberapa legenda kuno di timur, jika terjadi kecelakaan, beberapa orang peri yang kuat dapat mempertahankan kesadaran spiritual mereka ketika tubuh mati, dan perlahan-lahan mengumpulkan vitalitas dunia. Setelah waktu yang lama, mereka mungkin dapat mengolah tubuh lagi dengan benda asing tentu saja, hanya sejumlah kecil talenta abadi yang kuat yang memiliki kemampuan ini. Proses melawan langit sangat sulit, bahkan jika Anda hidup lagi, memori asli akan hampir secara permanen dibersihkan, kecuali jika Anda diolah kembali setelah kelahiran baru, atau Anda dapat mengembalikan memori asli di bawah pemicu penyebab eksternal tertentu. Chengxi dilahirkan oleh peri. Gumam Chenan, hatinya sulit untuk tenang, pengalaman hidup Xiao Chengxi benar-benar berkabut. Lei Lai berkata, sulit untuk mengatakan apakah ini masalahnya. Semuanya hanya dugaan kita. Lagi pula, ada terlalu banyak keajaiban di dunia, dan ada banyak hal yang kita tidak bisa berspekulasi. 3 orang berikutnya berbicara tentang identitas Xiao Chengxi untuk sementara waktu, dan kemudian kembali ke ruang luar. Pada saat ini, Xiao Chengxi tampak agak lelah bermain, Chen Nan mengirimnya kembali ke kamar dan mengawasinya tidur. Ketika 3 tuan dan Chen Nan mengobrol, mereka akhirnya membawa topik ke roh jahat mengerikan yang muncul ketika naga dewa menghadapi Guntur. 3 tuan tak tertandingi belum pernah ke Deat Jedi. Saya tidak tahu apakah ada keberadaan yang sangat menakutkan seperti dewa tidak dikenal. Sosok jangkung dalam energi sihir pada hari itu terkejut, dan mereka tidak dapat menangkapnya dengan jelas, jadi tidak mungkin untuk berspekulasi seperti apa keberadaan kuat yang tersembunyi dalam energi sihir gelap. Tetapi teror yang hebat pada waktu itu membuat mereka bertiga merasa ketakutan sampai saat itu. Chen Nan selalu ingin menemukan kesempatan untuk memberitahu dekan tentang apa yang dilihatnya dan mati di Jedi, dan menggunakan kekuatan Akademi Kamikaze untuk menjelajahi tempat misterius itu. Pada saat ini, dia merasa sudah waktunya untuk pertikaian. Master yang tiada taranya menjelaskan kepada wakil presiden bahwa itu lebih meyakinkan. Ketika Chen Nan mengatur bahasa itu dan memberitahu ketiga tuan tentang kematian Jedi, seperti yang dia harapkan, ketiganya terdiam untuk sementara waktu. Tentu saja, dia mengatakannya secara selektif. Dia tidak bisa menyebutkan bahwa peninggalan dewa kuno membawanya ke sana, juga tidak bisa memberitahu ketiga orang itu bahwa dia mengerti kata-kata kuno yang terdengar rendah ketika para dewa dan naga bertempur melawan energi sihir. Setelah waktu yang lama, ketiga tuan terbangun dan Yin Feng menghela nafas. Aku tidak menduga legenda itu benar. Chen Nan entah bagaimana mendengar, dan tidak bisa tidak bertanya, senior dapat mengungkapkan bahwa ada rumor di lembah berbahaya itu. Yin Feng berkata dengan wajah serius, kota Xin selalu memiliki legenda kuno. Di antara 100.000 gunung, ada eksistensi mengerikan yang mati dan hati masih hidup. Orang-orang memanggilnya, Tuan, aku tidak tahu apakah dia dewa atau iblis, tetapi hanya bahwa dia adalah makhluk yang tak terkalahkan. Giants dan naga sama lemahnya dengan boneka di depannya, dan mereka tidak bisa menahan pukulannya. Apa yang Anda katakan persis sama, kepalanya patah, jantung ditarik keluar, dan beberapa sayap hitam dan putih terkoyak. Sayangnya, sulit untuk percaya bahwa ini benar. Petik 2. Chenan merasa ngeri di hatinya, dia mendesah dalam hatinya bahwa 100.000 gunung di daerah pusat daratan Tianyuan sangat misterius. Pertama, jajaran gunung angin yang jatuh. Di barat kerajaan Chu mengungkapkan binatang mistis kilin, dan kemudian ada badai tangan Tuhan yang patah di dekat kota dosa. Tak lama berselang, ia menemukan istana iblis misterius di kedalaman pegunungan yang luas, dan sekarang ada Jedi dan surga kematian ada eksistensi yang mengerikan. Yin Feng kemudian berkata, dikatakan bahwa perputaran langit muncul sekali setiap beberapa ratus tahun, dan kemudian menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu asal-muasalnya. Menurut catatan sejarah Akademi Shen Feng, salah satu pendiri akademi pernah mengatakan apa yang Anda katakan arah juga menemukan Jedi kematian. Petik 2. Chenan terkejut, tetapi tanpa diduga, beberapa orang menyukainya dan menemukan tempat itu seperti neraka. Dia berseru, apa yang dia temukan? Senior itu tidak beruntung denganmu. Ketika dia pertama kali memasuki lembah, dia didorong keluar oleh kekuatan yang menakutkan, dan dia mundur dengan kaget. Ketika dia dan banyak master lainnya menemukannya lagi, dia menemukan bahwa lembah kematian keluar dari udara tipis. Itu menghilang, dan sulit untuk menemukan lagi. Pada saat itu, beberapa master tak tertandingi berulang kali membahas bahwa ada arai peninggalan kuno di sana gelombang www.metelnovel.com gelombang dan itu adalah arai yang luar biasa dan kuat, yang menyembunyikan Jedi kematian. Sulit untuk menemukan dan masuk melalui kekuatan surga. Sekarang tempat misterius yang saya ingin datangi adalah tempat di mana orang-orang anti langit tinggal. Benar-benar tak terbayangkan. Petik 2. Melalui catatan Yin Feng, serta apa yang dilihat dan didengar Chen Nan, tidak sulit untuk menebak hubungan antara Jedi yang sudah mati dan mereka yang menentang langit. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah tempat ia tinggal. Dapat ditebak bahwa susunan besar tempat kematian Jedi berada ditutup sepanjang tahun, dan hanya dibuka sekali setiap 1000 tahun. Ini sangat mirip dengan peninggalan abadi kuno di pegunungan Kunlun. Saya hanya tidak tahu apakah jajaran besar Deat Jedi berada di bawah kendali mereka yang melawan langit, atau itu akan dijalankan dengan kekuatannya sendiri. Meskipun saya dapat menebak beberapa hal, itu masih berkabut. 3 tuan yang tak ada taranya mengirim orang untuk mengundang dekan di sini. 5 dari mereka diam-diam berbicara sekitar 3 jam di rumah Chenan.
Mereka sepakat untuk mengundang para empu dari 4 perguruan tinggi untuk mengeksplorasi kematian jadi setelah Perang Puncak. Tabir misteriusnya. Pada hari ketiga, hujan turun dan langit cerah, dan pelangi menggantung tinggi di atas langit, menambahkan pemandangan indah antara langit dan bumi. Kompetisi pemuda yang sangat dinanti-nantikan dari keempat perguruan tinggi akhirnya telah dimulai. Pertarungan puncak ini berbeda dari pertandingan pemanasan belum lama ini, dan pengaruhnya jauh lebih besar dari pertandingan pemanasan, menarik banyak praktisi dari seluruh daratan untuk datang dan menonton. Ada lebih dari 3.000 orang datang dari Sekolah Tinggi God of War Barat, Sekolah Tinggi Phantasmagoria, dan Sekolah Tinggi Xianwu Timur. Bersama dengan para master muda dan senior dari berbagai tempat, alun-alun ini benar-benar kerumunan orang, dan Sekolah Senfeng harus memobilisasi sejumlah besar siswa. Menjaga ketertiban. Jika bukan karena luasnya Plaza Akademi Kamikaze, akan sulit untuk menampung begitu banyak orang. Karena ada ksatria naga yang berpartisipasi dalam kontes melawan yang kuat, demarkasi bidang kompetisi adalah ratusan kaki, dan garis peringatan yang berani ditarik di sekitar lapangan, dan pengamat tidak boleh melangkah ke setengah langkah. Karena ada terlalu banyak orang yang menonton pertandingan, untuk menghindari beberapa orang berkerumun ke depan untuk menonton pertandingan dan menyebabkan kecelakaan, kampus harus membangun banyak stan kayu yang tinggi. Selain itu, rumah dan bangunan di kejauhan juga ramai dikunjungi orang, sehingga hampir semua orang bisa menonton pertandingan secara normal. 5 stan adalah yang tertinggi dan terpanjang, dan 4 di antaranya disiapkan oleh 4 perguruan tinggi. Sebagian besar tribun Ares Chollege dan Pantasem Chollege adalah pirang, sebagian besar stan Xianwu Chollege berambut hitam, dan stan Senfeng Chollege penuh dengan orang-orang dengan berbagai warna rambut, seperti rambut hitam, rambut pirang, rambut merah, rambut hijau, del. Daerah yang berbeda, garis keturunan masyarakat sangat bervariasi. Stand besar kelima dipersiapkan untuk para pendahulu bergengsi dari seluruh benua, dan di atas semua adalah tuan, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang terkenal. Chenan membujuk Xiao Chengxi ke dalam mimpinya dan datang ke alun-alun. Dia tidak naik tribun, tetapi meremas ke kerumunan. Pada saat ini, kontes sudah dimulai, dan seorang pesulap dan prajurit oriental bertarung sengit dalam kontes. Sihir yang indah dan pedang yang hebat mengamuk di mana-mana, orang banyak di luar tempat kejadian penuh dengan orang-orang, dan banyak anak muda terpesona olehnya. Chenan bergerak, mereka berdua bertarung jelas telah memasuki negara junior tingkat ketiga, dan kekuatan mereka sangat kuat. Dia tahu bahwa orang yang memulai permainan jelas bukan yang terkuat, seringkali orang-orang dengan kekuatan luar biasa semuanya ditunda, dapat dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan anak muda papan atas dari 4 perguruan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah maksimum siswa yang diizinkan untuk berpartisipasi di setiap sekolah adalah 16 orang. Kali ini, 4 perguruan tinggi memutuskan untuk memainkan 8 master muda di setiap perguruan tinggi, total 32 orang. Kekuatan 2 pemain pertama sudah sangat tinggi, bisa dibayangkan seberapa kuat para pemain top dalam pertempuran. Diam-diam Chenan berpikir, jika dia tidak membuat prestasi besar setelah Perang Dunia Pertama di Kerajaan Jin, yang menjadi kota Kaiyuan, aku takut dia tidak memiliki keunggulan setengah perak dibandingkan dengan 32 yang terkuat. Bahkan pada saat ini ia telah mencapai negara tingkat ketiga, ia tidak berani berpikir dengan sombong bahwa ia lebih baik daripada tuan muda top ini, ia samar-samar merasa bahwa beberapa dari orang-orang ini mungkin telah mencapai negara tingkat keempat. Spekulasi semacam ini tidak berdasar. Dia telah menghabiskan 4 tahun dengan sia-sia, dan latihan kultivasinya telah mencapai tingkat seperti itu. Ada banyak penyihir di dunia. Pasti ada banyak bakat luar biasa. Jika Anda harus bertemu dengan seorang guru terkenal dan menambah tahun kerja keras, Anda harus ada kekuatan super muda yang berkultivasi untuk dunia. Pada saat ini, pertempuran di antara mereka berdua hampir berakhir. Prajurit Oriental telah bersabar untuk waktu yang lama. Setelah penyihir secara bertahap kelelahan, dia akhirnya pecah dan memikat penyihir ke ketinggian rendah. Gas pedang yang cerah meledak ke langit dan menembus secara instan. Rusuk kiri penyihir. Dengan teriakan, semprotan darah, penyihir itu jatuh ke tanah dari udara. Artis bela diri timur memenangkan kemenangan besar, dan ada sorakan dari arah stand Universitas Xianwu. Kaki besar yang dibangun oleh Akademi Senfeng untuk para master terkenal dari seluruh daratan sangat dekat dengan Chenan. Di atas semua adalah orang-orang terkenal, kebanyakan dari mereka adalah orang tua, dan melihat-lihat. Itu kepala bunga putih. Ketika putaran kedua perang tidak dimulai, Chenan melihat karakter dengan hati-hati. Ada sekitar ratusan orang di tribun. Orang-orang tua penuh semangat, dan semua orang menunjukkan momentum yang kuat. Ada deretan orang di tribun yang jelas berbeda dari yang lain. Lusinan orang tampaknya merupakan generasi yang sangat dihormati. Yang lain, seperti bintang, menahan mereka di tengah. Salah satu wanita muda sangat mencolok, yang lain berusia lebih dari 50 atau 60 tahun. Dia baru berusia 2 dekade, tetapi dia sejajar dengan selusin orang tua, yang benar-benar mengejutkan Chenan. Perhatikan baik-baik, hatinya terkejut, apa penampilan Shen Yuloyan, apa penampilan bulan tertutup dan bunga, wanita di depannya memberikan interpretasi terbaik, benar-benar layak tekanan dunia, dan mahkotanya harum. Wanita itu mengenakan gaun putih, dengan rambut gelap, cerah, lembut dan panjang secara alami bertebaran di pundaknya, dan kulit putihnya samar-samar seperti batu giok, dan matanya yang cemerlang penuh kemuliaan. Bibirnya memiliki kilau berkilau, dan air musim gugur adalah dewa batu giok dan tulang, yang disebut keindahan tiada taraf.
Di dunia ini, Chen Nan telah melihat beberapa wanita yang benar-benar menakjubkan, seperti Chu Yue, putri kerajaan Chu, Chu Yu, putri kecil, burung phoenix oriental dari gadis penyihir, dan tarian naga dengan keindahan netral. Sang putri sangat teliti, dewasa, dan bijak. Sang putri sangat indah, lincah, dan menyerupai elf. Burung phoenix oriental memiliki kemauan dan keinginan sendiri. Tarian naga sangat mengagumkan dan percaya diri. Beberapa wanita mungkin tidak kalah dengan wanita di depan penampilan mereka, tetapi mereka kehilangan satu poin dalam temperamen. Para wanita di tribun tampaknya berada di dunia roh gelombang www.metelnovel.com. Gelombang seluruh orang mengungkapkan roh, seperti peri. Meskipun dia sudah melihat beberapa keindahan yang menakjubkan, hati Chen Nan masih berdetak dengan percepatan yang tidak memuaskan, dan dia merasakan demam di wajahnya. Keindahan yang tiada taranya di atas panggung terasa seperti hati, dan memandangnya, tersenyum dengan acuh tak acuh, lalu memalingkan muka. Chen Nan merasa seperti angin musim semi, pikirannya beriak, dan matanya sulit untuk meninggalkan wanita berpakaian putih. Pada saat ini, Xuan Gong keluarganya tampaknya terinspirasi oleh napas yang tidak diketahui, dan dia mulai berlari sendiri. Chen Nan terkejut dan bangun dengan tiba-tiba. Seorang wanita yang sangat kuat, pikiran yang tajam, keingintahuan, kata Chen Nan pada dirinya sendiri. Pada saat ini, tiba-tiba ada perasaan aneh di hatinya. Dia merasa bahwa wanita di platform yang tinggi itu sangat akrab, seolah-olah dia sudah saling kenal, dan dia sedang berpikir keras. Tiba-tiba syok di dalam hatinya, hampir menjerit keras. 10.000 tahun yang lalu, ada seorang wanita misterius, seperti komet yang menembus langit, menerangi seluruh benua peri. Itu adalah seorang wanita misterius dengan keindahan dan kebijaksanaan. Tidak ada yang tahu gurunya, tidak ada yang tahu masa lalunya. Dia berkeliaran di antara kekuatan utama. Pada saat itu, banyak peristiwa besar di daratan telah memunculkan sosoknya. Misteri, keindahan, dan kebijaksanaan telah membuat banyak anak muda menjadi gila. Dia adalah Dan Taixuan. Baru 10 tahun kemudian, Chen Nan memahami alasan kultivasinya sebagai tidak maju dan mundur. Semuanya diberikan kepada saya oleh peri-peri Dan Taixuan yang begitu biasa dan sepertinya tidak memakan kembang api manusia. Setelah mengetahui kebenaran, dia diam-diam bersumpah bahwa suatu hari dia akan memecahkan kehampaan, dan dia harus menemukan Dan Taixuan yang pergi untuk memecahkan langit untuk menyelesaikan keluhannya. Namun, pada saat ini, di sini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecantikan tiada taraf di atas panggung sangat mirip dengan Dan Taixuan. Meskipun penampilan mereka berbeda, temperamen mereka tampak ekstrim. Ini, Chen Nan merasa kaget. Dia menemukan bahwa orang-orang muda di sebelahnya memandang wanita di atas panggung seolah mabuk. Chen Nan, dengan lembut menyentuh seseorang di sebelahnya dengan tangannya dan berkata, "Mengapa Xiongtai, siapa wanita itu dan mengapa dia dan orang-orang itu senior-senior duduk bersama?" Petik 2. Pria muda itu memandang wanita di atas panggung dengan obsesif, bergumam, "Mengker. Penerus kontemporer paling terkenal dari sekolah Dantai, yang datang untuk menonton permainan atas nama tuannya. Salah satu wanita paling cantik di dunia." Orang-orang muda bermimpi. Mendengar kata, Dantai, wajah Chen Nan berubah warna seketika, tinjunya mengepal erat, dua lampu dingin ditembak di matanya, dan dia menatap Mengkir di atas panggung tanpa berkedip. Dia bertanya lagi, seni bela diri macam apa sekolah Dantai? Tetapi pada saat ini, pemuda itu tampaknya telah jatuh ke dalam ilusi, menatap kosong ke arah keindahan tiada taranya di atas panggung, dan berhenti menjawabnya. Tentu saja tidak semua orang begitu biasa. Seorang pemuda di sebelahnya menatap Chen Nan dengan terkejut dan berkata, "Tidak, Anda belum pernah mendengar tentang sekolah Tantai. Sekolah ini adalah salah satu sekolah tertua di timur. Ini juga salah satu tempat suci kuno di dunia budidaya timur." Petik 2. Chen Nan membuat pikiran terbuka dan berkata, "Adik laki-laki itu bodoh, tolong beritahu Xiongtai untuk menjelaskan." Pria muda itu tidak banyak berpikir dan berkata, "Secara konservatif diperkirakan bahwa fraksi telah diturunkan selama ribuan tahun, dan dupa belum padam. Nenek moyang dari fraksi ini berada di dunia yang terpisah. Tak tertandingi. Murid-murid pintu semuanya adalah tuan sejati, tetapi orang-orang di sekolah ini jarang berjalan di daratan, tetapi semua orang yang keluar adalah naga dan burung phoenix." Petik 2. Dan Taixuan pertama kali mempelajari seni bela diri. Setelah bertemu musuh di antara teman-temannya, ia beralih ke biara dan menyembah seorang pertapa yang akan pergi ke langit. Hati Chen Nan naik dan turun, dan secara intuitif dia pikir itu adalah sekolah yang diciptakan oleh Dan Taixuan. Akankah kepala sekolah ini memiliki nama? Dikatakan bahwa patriark faksi telah menembus langit untuk terbang abadi, tetapi itu datang ke bumi ribuan tahun yang lalu, dan telah meninggalkan makhluk abadi di semua bagian daratan. Dikatakan bahwa itu tampaknya bernama Dan Taixuan. Legenda itu benar, tidak mungkin untuk mengatakan, setelah semua, telah berlalu sudah terlalu lama. Petik 2. Chen Nan sekarang dapat memastikan bahwa sekolah Dantai pasti didirikan oleh Dan Taixuan 10.000 tahun yang lalu. Dia tidak bisa menahan cibiran, "Hei." Pria muda itu menyaksikan Chen Nan mencibir pada Mengker di atas panggung dan berkata, "Hei, saudaraku, aku menyarankanmu untuk menjaga pikiranmu. Pengganti yang paling menonjol dari tanah suci kuno bukanlah sesuatu yang bisa memancing kamu. Mengirim orang sangat dihormati di daratan. Dan kekuatan mereka sendiri sangat luar biasa, dan mereka dapat dianggap sebagai pemimpin di rekan-rekan mereka. Bahkan orang yang paling kuat di 4 perguruan tinggi belum tentu lawan mereka. Jika Anda
Hei, aku hanya bisa meminta makanan pahit. Petik 2. Chenan tersenyum diam-diam dan berbalik untuk pergi ke tempat lain. Pria muda itu berteriak di belakangnya, "Saudaraku, aku mengatakan yang sebenarnya, di mana tidak ada rumput di dunia, ada pisau di kepala." Chenan mengabaikan omong kosongnya dan melambaikan tangannya, dengan cepat menghilang dari pandangannya. Dia sudah memiliki beberapa pemikiran dalam benaknya, dan dia dan faksi Dantai ditakdirkan untuk memiliki hal-hal yang luar biasa. Pada saat ini, perang kedua telah dimulai. Seorang pejuang barat dari Akademi God of War telah bertarung dengan seorang prajurit oriental dari Akademi Dewa Angin. Pertempuran itu sangat sengit melawan pedang. Pertempuran ini sangat sengit. Chenan telah berjalan keluar dari kerumunan, dan dapat dengan mudah melihat pertempuran di lapangan melalui siluet pinggiran. Namun, pada saat ini, dia merasakan semacam arwah pembunuh yang arogan, dan dengan naluri yang tajam dia merasakan bahaya sedang mendekati langkah demi langkah. Dia terkejut, siapa yang berani, apakah Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya dalam kekacauan? Chenan menekankan tangannya ke gagang pisau, dan sebuah cemoohan muncul di sudut mulutnya, dia merasa ganas mendekati dari belakang, dan dia telah mengunci lelaki itu. Cahaya dingin muncul seperti kilat, menusuk dari belakang Chen Nan ke punggungnya. Pembunuhan semacam ini sangat terampil, dan budidaya orang yang datang jelas tidak rendah, tetapi untuk menghindari deteksi Chen Nan, dia tidak menginspirasi setengah dendam, secara langsung menikamnya dengan pisau tajam. Secara umum, pengalaman pembunuh ini sudah sangat tua, menyembunyikan kungfu ada di tempat, dihitung sebagai pembunuh yang berhasil, tetapi sayangnya mengalami peran yang kejam. Chen Nan tidak berbalik, memegang gagang pisau, dan menusuk ke belakang dengan sarungnya. Sarungnya hancur dalam sekejap, dan bilahnya cerah, menghancurkan pedang halus di punggung seperti kuda. Setelah pedang dihancurkan, ujung bilah pembunuh masih bersinar, dan tulang rusuk kiri pembunuh langsung menusuk, percikan darah, dan hujan darah besar berhamburan ke udara. Pembunuh itu jelas seorang veteran. Setelah dipukul keras, dia tidak panik, bersandar ke tanah dan terbang 3 kaki jauhnya gelombang www.metelnovel.com gelombang dan kemudian melompat, lari dari alun-alun. Semua ini terjadi dalam sekejap, kebanyakan orang menonton pertempuran di lapangan, dan sedikit orang yang memperhatikannya. Chenan menyeringai dengan sedikit mencibir, dan mengejar tanpa tergesa-gesa. Dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh pembunuh bayaran sekarang, tetapi dia tidak ingin melakukan itu. Dia ingin mengikuti dan mencari tahu utusan utama di belakangnya. Dia mengendur di belakang si pembunuh dan mengikutinya dari jauh. Yang mengejutkan Chenan adalah bahwa pembunuh itu tidak melarikan diri dari Akademi Kamikaze, tetapi berlari ke Stadion Yang No. 3 Akademi Kamikaze. Tempat pertunjukan seni bela diri nomor 3 tidak selebar lapangan, tetapi juga menempati area yang sangat besar. Pada hari kerja perguruan tinggi, beberapa kompetisi skala yang relatif kecil dilakukan di tempat-tempat pertunjukan seni bela diri ini. Setelah datang ke sini, Chen Nan mencibir. Jelas si pembunuh sengaja membawanya ke sini. Sekarang hampir semua siswa dari Akademi Kamikaze telah dikirim untuk menjaga urutan alun-alun. Siswa lain yang tidak ditugaskan untuk tugas tersebut juga menonton pertandingan di alun-alun. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada orang di tempat lain. Jelas pembunuh itu tidak sendirian, mereka dengan sengaja membawa Chen Nan ke tempat tak berawak ini dan ingin menangkapnya. Meskipun Chen Nan sudah menebak, dia mengambil langkah lain dan memasuki arena seni bela diri. Sekarang dia berkembang menjadi kemajuan besar tanpa rasa takut. Dia percaya bahwa bahkan jika dia bukan musuh, dia dapat dengan tenang mundur. Seperti yang dia harapkan, 3 pria bertopeng muncul di belakang tribun. Salah satu dari mereka membantu pembunuh yang melarikan diri ke sini untuk balutan, dan kemudian mereka berempat memaksanya ke Chen Nan bersama. Hei, Tuan Kushi, aku minta maaf hari ini, untuk menghasilkan uang agar tetap hidup, kita hanya bisa menyinggung. Chen Nan menyela kata-katanya dan berkata dengan dingin, mari kita bicara omong kosong, katakan saja siapa yang mengirimmu, atau langsung saja.